Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Masih semangat berpuasa ya? Bagaimana dengan tadarusnya? Sudah sampai juz berapa? Pasti sudah banyak karena rajin tadarus kan ya? Tidak terasa sudah hampir 2 bulan ya kita nggak ketemu. Kangen nggak sama Ustazah? Nah, semoga dengan video ini kita dapat menjadi obat rindu bagi kita semua. Tidak berangkat ke sekolah bukan berarti nggak belajar ya. Di rumah tetap belajar dengan ayah bunda kan? Nah, Ustazah harap semoga anak-anak di rumah juga tetap semangat belajar dan selalu ceria. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iklan. Masih ingat apa itu iklan? Kita sudah belajar di semester 1 loh. Iklan adalah informasi yang berisi ajakan kepada masyarakat agar tertarik kepada produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan ada 2 macam. Yang pertama yaitu iklan media cetak. Yang kedua yaitu iklan media elektronik. Yuk kita pelajari satu persatu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang iklan media cetak. Apa sih iklan media cetak? Media cetak itu berarti contohnya majalah, terus koran, terus apalagi? Brosur, tabloid, dan sebagainya. Nah, unsur-unsur iklan media cetak itu ada 5. Yang pertama, judul. Judul ini biasanya ditulis yang paling besar. Yang kedua, isi iklan. Yang ketiga, sumber iklan atau pembuat iklan. Yang keempat, yaitu deskripsi produknya, harganya, terus gambarnya. Yang kelima adalah alamat dan nomor HP si pembuat iklan. Nah, coba kita lihat iklan yang di sini. Apakah iklan ini sudah memenuhi 5 unsur tadi? Coba kita lihat ya. Yang pertama yaitu judul. Di sini sudah ada judulnya, telah dibuka toko cat Citra Warna. Yang kedua, isi iklan. Nah, isi iklan ini biasanya menjelaskan keunggulan produk. Contohnya di sini, harga kompetitif. Terus bisa delivery service. Bisa banyak pilihan warnanya dan produknya lengkap. Itu isi iklannya. Sudah ada ya. Kemudian yang ketiga yaitu sumber iklan. Sumber iklan adalah si pembuat iklan. Yang membuat iklan siapa? Yang membuat iklan adalah toko cat Citra Warna. Yang keempat yaitu deskripsi produknya. Deskripsi produk ini biasanya terdiri dari gambar juga. Di sini sudah ada gambarnya. Dan harganya di sini sudah ditulis, harganya sangat kompetitif. Kemudian yang kelima, alamat atau nomor HP. Di sini juga sudah ada alamatnya di Jalan WR Supratman nomor 266 Denpasar. Nomor HP-nya juga ada. Nih, udah ada nomor HP-nya. Ada Facebook, ada email, dan websitenya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bentuk iklan. Bentuk iklan ada 2. Kalau iklan media cetak ya. Pertama, iklan baris. Yang kedua, iklan kolom. Nah, silahkan dilihat perbedaannya iklan baris dan iklan kolom. Dari tampilannya udah beda banget kan? Kalau iklan baris, biasanya kata-katanya disingkat-singkat nih. Dan tidak ada gambarnya. Kata-katanya singkat, tidak ada gambar. Dan biasanya iklannya disusun sesuai jenisnya. Misal, kalau iklan motor, berarti dia ditaruh di kolom otomotif. Kalau iklan rumah, berarti dia taruh di kolom properti. Kalau iklan lowongan pekerjaan, berarti ada di kolom lowongan pekerjaan. Tujuannya apa? Supaya pembaca iklan lebih mudah dalam menemukan iklan yang ingin dia cari. Misal, Ustazah pengen nyari rumah yang bagus nih di daerah Jogja misal, berarti Ustazah langsung ke kolom properti. Kalau Ustazah mau nyari lowongan pekerjaan,
berarti Ustazah langsung ke kolom lowongan pekerjaan. Dibedakan sesuai jenisnya. Yang keempat, ada nomor telepon atau alamatnya. Nah, seperti ini udah ada SMS ke 085 sekian sekian sekian. Supaya Ustazah kalau mau nyari lowongan pekerjaan bisa langsung menghubungi nomor yang bersangkutan. Kemudian yang nomor 5 yaitu biaya pemasangannya murah. Kenapa? Karena ini cuma memakan bagian kecil dari koran. Jadi biaya pemasangannya lebih murah daripada iklan kolom. Kemudian kalau iklan kolom, ciri-cirinya yaitu kata-katanya tidak disingkat, lebih lengkap. Contohnya seperti ini nih. Kata-katanya lengkap, tidak ada yang disingkat-singkat. Kemudian ada gambar. Kemudian ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Biasanya kalau iklan kolom itu bisa memakan setengah halaman koran atau mungkin 1 halaman koran. Kemudian tentunya karena lebih besar ukurannya, jadi biaya pemasangannya lebih mahal daripada iklan baris. Selanjutnya jenis-jenis iklan. Jenis iklan ada 5. Yang pertama yaitu iklan permintaan. Isinya ya permintaan. Contohnya lowongan kerja. Iklan lowongan kerja. Yang kedua yaitu iklan undangan. Tujuannya mengajak masyarakat untuk menghadiri acara. Misal ini ada festival kuliner ngabuburit. Berarti tujuannya mengajak masyarakat untuk datang ke festival kuliner. Kemudian yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Tujuannya memberi himbauan kepada masyarakat. Contohnya, ingat demam berdarah, ingat 3M+. Berarti menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan 3M. Menguras, mengubur, dan menutup. Yang keempat yaitu iklan penawaran. Tujuannya menawarkan barang atau jasa. Contohnya yang menawarkan produk misalnya iklan sabun mandi, iklan sampo, iklan hand sanitizer. Kemudian kalau iklan yang menawarkan jasa, contohnya paket ibadah haji, iklan GoFood, jasa antar makanan, dan sebagainya. Kemudian ada iklan pemberitahuan. Tujuannya memberitahu masyarakat. Misal di sini contohnya telah dibuka toko cat Citra Warna. Nah, iklan yang baik adalah iklan yang bisa memberi perubahan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya, kalau misal Ustazah nggak suka susu, terus Ustazah lihat iklan susu, Ustazah jadi tertarik untuk beli susu. Berarti iklan itu sudah membuat perubahan pada diri Ustazah. Yang tadinya nggak suka susu, jadi suka susu. Gitu ya. Selanjutnya, iklan elektronik akan dijelaskan oleh Ustazah Nurin. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan iklan media elektronik. Apa itu iklan media elektronik? Anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan kata elektronik. Iklan media elektronik yaitu iklan yang ditampilkan melalui media elektronik. Apa saja sih media elektronik itu? Di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menggunakan elektronik. Nah, ada apa saja? Yang pertama yaitu radio. Yang kedua, televisi. Di rumah pasti punya televisi. Yang ketiga, anak-anak sering menggunakannya nih setiap hari nih kalau buat browsing-browsing, mencari sesuatu yang tidak diketahui, yaitu internet. Ada radio, televisi, dan internet. Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Oke, yang pertama yaitu iklan radio. Nah, di sini unsur dari iklan radio hanya satu, yaitu suara. Berikut contoh dari iklan radio. Bosan banget liburan. Isinya tugas semua. Besok pergi yuk ke puncak. Jangan. Corona tuh lagi mewabah. Ya elah Rin, santai.
Gua tuh nggak akan kena corona. Gua tuh kuat. Hah, iya lo kuat, Gap. Tapi orang lain tuh nggak sekuat lo. Hah? Maksud lo apa sih? Maksud gue tuh, Gap, corona mungkin nggak akan membuat lo sakit. Tapi, lo bisa jadi membawa virusnya. Lo bisa tularin virus ini ke orang lain tanpa lo sadari, tahu? Sumpah. Seriusan? Gak bercanda kan lo? Iya, makanya kalau nggak mendesak gak usah keluar rumah. Apalagi sampai liburan. Duh, jangan deh. Mendingan lo stay at home aja. Karena itu cara terbaik dari kita untuk menolong orang lain. Bener juga sih apa kata lo. Yaudah, gue liburan di rumah aja deh. Gue gak mau buat orang lain sakit. Cuman ini cara gue buat nyelamatin orang lain. Nah, gitu dong. Itu baru bagus. Yaudah yuk, kita lanjut lagi aja nugasnya. Ayo. Ayo kita sama-sama perangi virus corona. Ikuti gerakan stay at home dengan mengganti aktivitas sehari-harimu di rumah. Karena tanpa kamu sadari, langkah kecilmu dapat menyelamatkan banyak jiwa. Suara di sini yaitu berisi suara manusia yang terdapat ada efeknya dan musiknya, sehingga si pendengar itu tertarik dengan apa yang diiklankan dari radio tersebut. Yang kedua yaitu iklan televisi. Nah, berikut unsur dari iklan televisi. Terdapat suara, gambar, gerak, dan tulisan. Biasanya durasi dari iklan televisi ini hanya sebentar dan tidak memakan waktu yang panjang. Berikut contoh dari iklan televisi. Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya ketika masuk ke dalam rumah dengan langkah berikut. Buka sepatu dan taruh semua perlengkapan ke dalam kotak di pintu masuk. Bersihkan permukaan peralatan yang dibawa dari luar dengan alkohol atau disinfektan. Ketika masuk ke dalam rumah, jangan sentuh apapun. Segera berganti pakaian dan masukkan ke dalam keranjang terpisah. Lalu, segera mandi. Ayo lawan virus corona. Nah, yang selanjutnya yaitu iklan internet. Iklan internet ini memiliki unsur tidak jauh berbeda dari iklan televisi. Nah, anak-anak sudah sering melihat biasanya kalau kita membaca sebuah berita di internet, di detik.com misalkan. Nah, itu nanti akan ada penawaran, tiba-tiba ada muncul penawaran, misalkan Coca-Cola. Nah, ada penawaran traveling dari Traveloka. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh bentuk iklan internet. Nah, unsurnya tadi tidak jauh beda dari iklan televisi. Ada suaranya, ada gambar, ada tulisan, dan juga ada geraknya. Jadi di iklan tersebut ada animasinya. Berikut Ustazah berikan salah satu contoh yang ditampilkan dari iklan internet. Nah, di sini iklan yang ditawarkan adalah produk minuman. Nah, tiba-tiba kita sedang mencari informasi, tiba-tiba muncul ada halaman kolom iklan. Nah, itulah yang dimaksud dari iklan internet. Ada berapa tadi iklan media elektronik? Ada 3 macam. Yang pertama iklan radio, yang kedua iklan televisi, dan yang ketiga iklan internet. Nah, itu tadi penjelasan tentang iklan, media cetak, dan media elektronik. Semoga dengan penjelasan Ustazah tadi, anak-anak bisa lebih paham apa itu iklan, media cetak, dan apa itu iklan, media elektronik. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah berpesan, di rumah aja, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa juga jaga kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, serta berdoa agar terhindar dari bahaya. Masih ingat doa yang Ustazah ajarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nah, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.